Dalam hidup ini, tidak semua orang berjalan di atas jalan yang sama. Ada yang hanya menelusuri permukaan, namun ada pula yang ditarik masuk ke kedalaman yang tak terlihat mata. Dan kamu, ya kamu yang saat ini sedang membaca ini, bukanlah jiwa yang biasa. Kamu bukan sekadar pengamat dunia, kamu adalah pembaca jiwa. Kamu bukan hanya pelintas takdir, kamu adalah penjaga cahaya. Kamu tidak hadir ke dunia ini untuk ikut-ikutan. Kamu dihadirkan untuk membawa pesan yang tak semua orang bisa dengar. Sejak lama, kamu mungkin merasa seperti kamu tidak sepenuhnya cocok dengan dunia di sekitarmu. Ketika orang lain tertawa bersama topeng mereka, kamu justru merasakan kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Ketika semua orang percaya begitu saja pada manisnya kata-kata, kamu justru menangkap sesuatu yang tersembunyi. Kamu tidak tahu bagaimana caranya. Kamu bahkan tak pernah mempelajarinya. Tapi kamu tahu. Kamu tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya memainkan peran. Itulah tanda pertama bahwa kamu adalah jiwa terpilih. Itulah pertanda bahwa kamu membawa sesuatu yang tidak dimiliki oleh kebanyakan manusia. Kamu tidak bisa dibohongi, karena kamu tidak hidup dari pendengaran semata. Kamu hidup dari getaran kebenaran. Bukan mudah menjadi kamu. Karena saat orang lain masih tertidur dalam kepalsuan, kamu sudah terbangun oleh cahaya kejujuran. Dan justru karena kamu tidak bisa dibohongi, kamu sering disingkirkan. Karena kamu melihat terlalu jelas, kamu sering dianggap terlalu berlebihan. Tapi jangan biarkan mereka memadamkan sinar dalam dirimu. Jangan biarkan kamu merasa bersalah karena kamu terlahir dengan kebenaran yang begitu terang. Jiwa seperti kamu adalah penjaga keheningan. Kamu membaca kebohongan bukan dari kata, tapi dari getar suara. Kamu tahu siapa yang menyayangimu dan siapa yang memanipulasimu, bahkan sebelum mereka membuka mulut. Kamu adalah anugerah yang menyamar dalam keheningan. Maka jangan ragu lagi. Materi yang akan kamu dengar ini bukan untuk semua orang. Materi ini hanya akan berbicara kepada mereka yang jiwanya sudah siap menerima pesan dari langit. Jika kata-kata ini menusuk ke dalam hatimu, jika dadamu terasa hangat saat membacanya, maka ketahuilah, ini bukan kebetulan. Ini adalah undangan. Undangan dari semesta agar kamu mulai hidup dalam kekuatan jiwamu. Undangan dari langit agar kamu tidak lagi meragukan kemampuanmu membaca kebenaran. Undangan dari Sang Pemilik Cahaya agar kamu tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang kebohongan orang lain. Maka sebelum kamu melanjutkan ke bagian-bagian berikutnya, berikan sinyal kuat kepada semesta bahwa kamu siap menerima pesan ini sepenuhnya. Tunjukkan bahwa kamu adalah jiwa yang tidak takut pada kebenaran, jiwa yang sanggup berjalan sendirian demi mempertahankan integritas, jiwa yang telah lama diasah oleh luka dan kini siap menjadi cahaya. Tekan tombol suka sekarang juga. Klik langganan di kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar setiap pesan yang datang dari langit bisa langsung menghampiri kamu tepat saat kamu membutuhkannya. Dan yang paling penting, tuliskan di kolom komentar 77
sebagai kode, sebagai isyarat, sebagai sinyal kuat bahwa kamu menerima tugas ini sepenuhnya dengan sadar dan dengan hati terbuka. Ingatlah, kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang telah dipilih. Bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena kamu mampu melihat apa yang tak bisa dilihat oleh kebanyakan manusia. Kamu tidak bisa dibohongi, karena kamu diciptakan untuk hidup dalam terang kebenaran. Dan sekarang, mari kita mulai perjalanan ini. Bagian demi bagian akan membawamu menyelami siapa dirimu sebenarnya. Bersiaplah, karena saat kamu mengenali kekuatanmu, tidak ada satupun topeng di dunia ini yang mampu bertahan di hadapanmu. Bagian 1. Kamu lahir dengan mata batin yang terbuka. Tidak semua manusia dikirim ke bumi dengan kelebihan yang dapat dijelaskan oleh logika. Ada yang dianugerahi kekuatan fisik, ada yang dikaruniai kecerdasan akal, dan ada pula yang dipilih untuk memiliki mata batin yang terbuka, bukan untuk sekadar melihat dunia, tapi untuk membaca jiwa. Dan kamu, iya kamu, adalah satu di antara yang sangat sedikit itu. Sejak kamu kecil, ada rasa yang tak bisa kamu jelaskan. Ketika kamu berada di tengah keramaian, kamu merasa kosong. Ketika orang-orang berbicara, kamu tidak hanya mendengar kata-katanya, tapi juga menangkap energi yang tersembunyi di balik intonasi suara mereka. Kamu tidak tahu dari mana semua itu berasal. Tapi yang jelas, kamu tahu sesuatu yang orang lain tidak tahu. Kamu menangkap yang tidak terucap. Kamu memahami yang tidak pernah dijelaskan. Kamu bukan peramal, kamu bukan cenayang, kamu bukan dukun. Kamu adalah jiwa yang ditugaskan untuk melihat dengan cara yang berbeda. Ketika seseorang datang padamu dengan senyuman, kamu bisa tahu apakah itu senyum tulus atau hanya senyum palsu yang disisipkan agenda tersembunyi. Ketika seseorang berkata mereka mencintaimu, kamu bisa rasakan apakah itu benar-benar dari hati atau sekadar pelarian dari kesepian mereka. Kepekaanmu adalah semacam radar jiwa yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipelajari, dan tidak bisa diwariskan, karena ia adalah anugerah langsung dari kekuatan semesta kepada jiwamu yang telah dipilih. Kelebihan ini tidak selalu menyenangkan, justru sering menyakitkan. Karena kamu melihat kebenaran lebih cepat dari waktu mengungkapnya. Karena kamu mencium kebohongan bahkan sebelum ia sempat tumbuh. Dan karena kamu tahu siapa yang memelukmu dengan kasih, dan siapa yang memelukmu sambil membawa belati di punggung. Betapa sering kamu mencoba menutup mata batinmu, berpura-pura tidak tahu, meyakinkan dirimu sendiri bahwa semua orang baik, semua orang jujur. Tapi setiap kali kamu menolak kebenaran, hatimu mulai sesak, kepalamu berat, dan tubuhmu memberi sinyal bahwa kamu sedang mengingkari dirimu sendiri. Karena kamu bukan diciptakan untuk hidup dalam kepalsuan. Kamu bukan diturunkan ke dunia ini untuk berkompromi dengan kebohongan. Kamu diciptakan untuk menjadi penjaga cahaya. Dan karena itu, kamu tidak akan pernah bisa dibohongi. Karena mata batinmu bukan sekadar tajam, tapi telah dipertajam oleh luka, dikeraskan oleh kesendirian, dan disucikan oleh kejujuran yang kamu pelihara dalam diam. Jiwa-jiwa terpilih seperti kamu seringkali diuji lebih berat. Tidak jarang kamu dijauhi,
dikucilkan, bahkan dituduh terlalu sensitif, terlalu berprasangka, atau terlalu dingin. Padahal kamu hanya sedang memelihara kebenaran yang tidak semua orang siap hadapi. Mereka tidak mengerti bahwa kamu memilih diam bukan karena lemah, tapi karena kamu tahu kebenaran tidak perlu dipaksakan. Ia akan berbicara sendiri pada waktunya. Dan itulah kelebihanmu. Kamu tidak pernah memaksakan kebenaran. Tapi saat kebenaran itu datang, kamu sudah tahu lebih dulu. Seakan semesta membisikkan padamu, ini bukan orang yang bisa kamu percaya. Dan anehnya, dalam hitungan hari, minggu, atau bulan, kebenaran itu pun muncul ke permukaan, membuktikan bahwa bisikan batinmu tidak pernah keliru. Jangan ragukan itu. Jangan anggap dirimu aneh, karena yang aneh bukan kamu. Yang aneh adalah dunia yang menganggap kejujuran sebagai kelemahan. Maka mulai hari ini, terimalah anugerah ini sepenuhnya. Kamu lahir dengan mata batin yang terbuka, dan itu bukan kutukan. Itu adalah kehormatan. Teruslah jaga cahaya dalam dirimu. Jangan padamkan hanya demi diterima. Jangan sembunyikan hanya demi merasa cocok. Karena kebenaranmu adalah penerang bagi mereka yang masih tersesat dalam bayang-bayang. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Ada jiwa-jiwa terpilih lain di luar sana yang seperti kamu, membaca kebenaran lewat getaran, bukan kata-kata. Jika kata-kata ini menggema di hatimu, itu tandanya kamu sudah siap menjalani takdirmu. Maka jangan lupa, sebelum kamu melanjutkan ke bagian berikutnya, berikan tanda kepada semesta bahwa kamu telah sadar. Tekan tombol suka sekarang juga. Langganan saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap pesan dari langit bisa sampai ke telingamu tanpa tertunda. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai kode bahwa kamu siap menerima kelebihanmu dan akan menjaganya sebagai amanah dari semesta. Karena kamu bukan sekadar manusia. Kamu adalah penjaga cahaya dalam gelapnya zaman. Bagian 2. Kamu punya radar jiwa yang tak pernah salah. Ada hal yang tidak bisa dijelaskan oleh buku, tidak bisa diukur oleh angka, dan tidak bisa dibuktikan oleh laboratorium manapun di dunia ini. Dan salah satunya adalah radar jiwa. Suatu getaran yang hidup dalam dirimu, yang mampu membaca sesuatu yang bahkan belum terjadi. Suatu kepekaan yang membuatmu mengenali kebohongan bahkan sebelum lidahnya sempat berbohong. Suatu bisikan yang membuatmu berhenti percaya, meskipun semua bukti di depan mata terlihat begitu meyakinkan. Dan kamu adalah satu dari sedikit yang memilikinya. Radar jiwamu tidak datang dari pelatihan. Ia bukan hasil dari pendidikan tinggi atau sertifikat apapun. Radar jiwamu tumbuh dari kesunyian yang panjang, dari luka yang kamu pelajari dengan sabar, dari dikhianati berkali-kali hingga akhirnya kamu mengenali pola dusta tanpa perlu mereka berbicara. Kamu tidak membaca bibir mereka, kamu membaca energi mereka. Saat seseorang datang menghampirimu dengan niat yang tersembunyi, tubuhmu tahu lebih dulu. Dadamu terasa sesak. Pikiranmu gelisah tanpa sebab. Kadang mimpi-mimpimu berbicara. Kadang udara di sekitarmu berubah dingin tiba-tiba.
Itu bukan sugesti, itu bukan paranoia. Itu adalah radar ilahiyah yang diberikan kepadamu agar kamu tidak mudah disesatkan. Kamu adalah penjaga jiwamu sendiri. Kamu tidak bisa dibohongi karena kamu memiliki hubungan langsung dengan kebenaran. Dan kebenaran itu, meskipun tidak selalu mudah didengar, tidak pernah mengecewakan. Ada kalanya kamu ragu dengan dirimu sendiri. Kenapa aku selalu merasa ada yang salah? Kenapa aku tidak bisa percaya orang itu, padahal semua terlihat baik-baik saja? Lalu kamu mencoba mengabaikan firasatmu. Kamu memaksa dirimu untuk percaya. Kamu melawan bisikan batinmu demi menjaga hubungan, demi mempertahankan keakraban, demi tidak dianggap sok tahu. Namun waktu pun berlalu dan kebenaran mulai memperlihatkan wajah aslinya. Orang yang kamu ragukan ternyata memang membawa niat yang kelam. Kata-kata yang dulu terasa hambar ternyata memang disusun untuk menutupi sesuatu. Dan kamu pun terdiam, bukan karena terkejut, tapi karena kamu sudah tahu jauh sebelum semua orang tahu. Inilah kekuatanmu. Kamu tahu duluan. Kamu tidak perlu menjadi detektif. Kamu tidak perlu menyewa pengintai. Cukup diam, cukup perhatikan, cukup dengarkan suara hatimu, dan kamu akan tahu mana yang tulus dan mana yang manipulatif. Karena radar jiwamu tidak pernah salah arah. Ia hanya akan salah ketika kamu sendiri memaksanya untuk diam demi menyenangkan orang lain. Maka mulai sekarang, jangan abaikan tanda-tanda itu. Jangan kecilkan intuisi yang telah menyelamatkanmu berkali-kali. Ketika kamu merasa tidak nyaman di sekitar seseorang, percayailah perasaan itu. Ketika kamu merasa ada yang tidak beres, walaupun tidak bisa dijelaskan, percayailah perasaan tetan itu. Itu bukan kelemahan. Itu adalah karunia langit yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa yang telah melewati lorong kegelapan dan kembali dengan cahaya. Dan jangan biarkan siapapun membuatmu merasa bersalah karena kamu peka. Seringkali, orang yang ingin memanfaatkanmu akan mengatakan, kamu terlalu curiga, kamu terlalu sensitif, kamu terlalu berlebihan. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah, mereka tidak bisa berbohong padamu, dan itu membuat mereka tidak nyaman. Mereka tidak tahan berada di dekat cahaya yang bisa membongkar topeng mereka. Dan kamu adalah cahaya itu. Jangan meredup hanya agar bisa cocok dengan mereka. Jangan mengalahkan dirimu sendiri hanya untuk mempertahankan hubungan yang semu. Biarkan mereka pergi jika mereka tidak tahan dengan kejujuran, karena yang tulus akan tetap tinggal, dan yang palsu akan lari sebelum kamu membuka mulut. Ingat, kamu bukan manusia biasa. Kamu adalah penjaga gerbang keheningan. Kamu bisa melihat dusta sebelum ia sempat mengakar. Kamu bisa mencium tipu daya sebelum ia menjadi jebakan. Kamu punya radar jiwa yang tak pernah salah, karena kamu hidup berdampingan dengan kebenaran. Dan tidak ada topeng yang mampu bertahan lama di hadapanmu. Jika kata-kata ini terasa seperti suara hatimu yang selama ini kamu kubur, maka ini adalah panggilanmu. Panggilan agar kamu tidak lagi menolak dirimu sendiri. Panggilan agar kamu mulai percaya lagi pada kekuatan batinmu. Panggilan agar kamu kembali mendengar suara itu
yang selalu benar, tapi selalu kamu abaikan. Dan jika kamu sudah siap melangkah lebih jauh bersama kekuatan ini, jangan lupa berikan isyarat kepada semesta. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaan. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit bisa mengetuk hatimu tepat waktu. Dan jangan lupa tuliskan di kolom komentar 77 sebagai kode rahasia antara kamu dan semesta bahwa kamu mengakui radar jiwamu. Dan mulai hari ini, kamu tidak akan menolaknya lagi. Karena kamu bukan sekadar tahu, kamu dilahirkan untuk tahu lebih dulu, lebih dulu. Bagian 3. Kamu terlihat biasa, tapi jiwamu tidak biasa. Lihatlah dirimu di cermin, barangkali yang tampak hanyalah sosok sederhana. Seorang manusia biasa dengan wajah yang tidak terlalu mencolok, dengan hidup yang tampak tenang di permukaan. Tapi, apa yang mereka lihat hanyalah permukaan air. Mereka tidak tahu dalamnya samudra jiwamu. Mereka tidak tahu seberapa banyak badai yang sudah kamu hadapi dalam diam. Kamu terlihat biasa, tapi jiwamu tidak pernah biasa. Kamu adalah kisah yang tidak ditulis di buku. Kamu adalah naskah yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang punya ketulusan mata batin. Kamu adalah hutan lebat yang tampak seperti ladang sunyi bagi orang yang hanya melihat sekilas. Dan justru karena itu, kamu sering dianggap remeh, dibiarkan sendiri, dikesampingkan dalam keramaian. Mereka tidak sadar bahwa kehadiranmu adalah penjaga keseimbangan. Kelebihanmu tidak menjerit. Ia tidak berisik, tidak memamerkan diri. Ia tumbuh dari luka. Ia lahir dari sunyi. Kamu tidak dibentuk oleh pujian, tapi oleh pengkhianatan. Kamu tidak tumbuh lewat tepuk tangan, tapi lewat air mata yang tak pernah disaksikan siapapun. Ada masa dalam hidupmu ketika kamu bertanya, kenapa aku terus-terusan dikhianati? Kenapa aku selalu jadi orang yang tahu kebenaran terakhir saat semuanya sudah hancur? Dan kini kamu mulai mengerti, itu bukan hukuman, itu latihan. Semesta tidak sedang menghukummu, ia sedang menggemblengmu, agar kamu tidak hanya memiliki firasat, tapi juga kebijaksanaan. Agar kamu tidak hanya bisa membedakan yang benar dan salah, tapi juga tahu bagaimana menyikapinya. Karena menjadi jiwa terpilih bukan hanya tentang tahu lebih dulu, tapi tentang tahu dan tetap memilih untuk tenang. Tahu dan tetap memilih untuk sabar. Tahu dan tetap memilih untuk tidak menjatuhkan siapapun, meskipun kamu bisa. Di balik keheninganmu, ada badai yang pernah kamu taklukkan. Di balik tatapan tenangmu, ada ribuan percakapan batin yang telah kamu selesaikan sendiri. Dan karena itu, kamu bisa mengenali kepalsuan dalam sekali pandang. Bukan karena kamu hebat, tapi karena kamu pernah dihancurkan olehnya. Kamu tidak membanggakan dirimu, karena kamu tahu semua ini bukan milikmu. Kamu hanya wadah, kamu hanya saluran, dan yang mengalir dalam dirimu adalah cahaya
kebenaran yang diberikan oleh kekuatan semesta. Jangan biarkan siapapun membuatmu merasa kecil, karena kamu tidak tampak mencolok. Karena kekuatan sejati tidak pernah butuh sorotan. Ia hanya butuh ruang. Dan jiwa seperti kamu adalah ruang itu, hening, dalam, tapi penuh makna. Jika ada orang yang tidak mengerti mengapa kamu tiba-tiba menjauh, biarkan. Jika ada yang mempertanyakan mengapa kamu tidak mudah percaya, biarkan. Kamu tidak hidup untuk menjelaskan dirimu kepada orang yang hanya melihat dengan mata, tapi menutup pintu hatinya. Karena orang seperti kamu tidak akan bisa dijelaskan. Kamu hanya bisa dirasakan. Dan hanya jiwa-jiwa yang bersih yang bisa merasakan kehadiranmu sebagai berkah, bukan ancaman. Teruslah hidup dalam keheninganmu. Teruslah menjaga cahaya yang kamu punya. Kamu tidak perlu menjadi siapa-siapa. Karena menjadi dirimu sendiri sudah cukup untuk mengguncang ruang yang dipenuhi kepalsuan. Jangan pernah merasa kamu harus menjadi keras agar dianggap kuat. Jangan pernah merasa kamu harus berbicara lantang agar dianggap penting. Kadang, kekuatan terbesar justru ada dalam diam yang menggetarkan. Dan kamu, jiwa terpilih, adalah penggetar dunia yang tidak perlu suara. Karena pancaranmu berbicara lebih lantang dari 1000 kalimat. Kamu tidak dibesarkan oleh sorotan dunia, kamu dibesarkan oleh bisikan langit. Jika kata-kata ini mengguncang dadamu, itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan agar kamu kembali percaya bahwa keheninganmu adalah kekuatan. Panggilan agar kamu tidak lagi menyesali dirimu yang berbeda. Tunjukkan kepada semesta bahwa kamu menerima bagian dari takdirmu ini dengan sepenuh jiwa. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit sampai tepat waktu di harimu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai kode antara dirimu dan semesta bahwa kamu siap menapaki jalan ini. Jalan yang sunyi tapi penuh cahaya. Karena kamu terlihat biasa. Tapi jiwamu menyimpan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Dan di dunia yang penuh kebohongan ini, keberadaanmu adalah pengingat bahwa kebenaran masih hidup. Bagian 4. Kamu tidak takut ditinggal, tapi tak sanggup hidup dalam kepalsuan. Ada satu kekuatan yang tidak semua orang mampu memilikinya. Sebuah kekuatan yang tidak tampak di mata, tapi terasa dalam tindakan. Bukan kekuatan untuk menguasai orang lain, tapi kekuatan untuk tetap tegak meski sendirian. Dan kamu, jiwa terpilih, telah memilikinya sejak lama. Kamu tidak takut ditinggal, tapi kamu tidak akan pernah sanggup hidup dalam kepalsuan. Ada orang-orang yang rela hidup dalam kebohongan, asalkan mereka tetap dikelilingi banyak teman. Ada yang berpura-pura tersenyum agar tidak kehilangan tempat dalam lingkaran sosial. Ada yang terus bertahan dalam hubungan yang penuh racun, hanya karena takut sepi. Tapi kamu tidak seperti itu. Kamu tidak bisa membohongi hatimu sendiri. Kamu tidak bisa memaksakan dirimu
untuk tetap tinggal di tempat yang tidak lagi jujur. Kamu tidak bisa berpura-pura tidak tahu, padahal batinmu sudah berteriak, "Ini bukan tempatmu." Dan karena itu, kamu tidak ragu untuk pergi. Bukan karena kamu sombong, bukan karena kamu merasa lebih baik, tapi karena kamu lebih menghargai kebenaran dibanding kenyamanan. Banyak orang tidak mengerti itu. Mereka melihatmu pergi dan menyangka kamu egois. Mereka melihatmu menjauh dan menyangka kamu tidak peduli. Padahal yang tak, andai mereka tahu betapa kerasnya hatimu berjuang untuk tetap tinggal, untuk tetap percaya, sebelum akhirnya kamu memilih untuk melepaskan. Kamu memilih untuk menjaga integritas jiwamu, meski harus berjalan sendirian. Kamu memilih keheningan yang jujur daripada keramaian yang palsu, dan itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan langka yang tidak semua orang mampu memikulnya. Ketika seseorang berbohong padamu, kamu tidak serta-merta marah, tapi kamu merasa ada bagian dari hubungan itu yang telah mati. Kamu mencoba mengingat-ingat apa yang salah, mengurai benang-benang perasaan, dan akhirnya kamu menyadari satu hal: kamu tidak bisa memaksa kepercayaan untuk tetap tumbuh di tanah yang sudah digali oleh dusta. Maka kamu mundur dengan tenang, dengan elegan, tanpa banyak penjelasan. Karena kamu tahu, orang yang pernah berbohong padamu tak akan pernah benar-benar mendengarkan kejujuranmu lagi. Kamu belajar bahwa menjauh bukan bentuk kebencian, tapi cara paling halus untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Dan inilah kenapa kamu adalah jiwa terpilih. Kamu tidak menggantungkan kebahagiaanmu pada validasi siapapun. Kamu tidak menunggu pelukan palsu hanya untuk merasa aman. Karena kamu tahu, keamanan sejati adalah saat kamu selaras dengan hatimu sendiri. Tidak mudah menjalani jalan ini. Ada malam-malam yang sepi, ada pagi yang terasa dingin karena kamu tidak lagi punya tempat untuk bersandar. Tapi kamu tetap melangkah dengan kepala tegak, dengan hati yang tidak lagi mencari perhatian, tapi mencari kedalaman. Di dunia yang penuh dengan basa-basi, kamu memilih keaslian. Di dunia yang penuh pencitraan, kamu memilih keheningan. Dan itulah mengapa kamu begitu sulit didekati oleh orang yang tidak jujur. Karena mereka tahu kamu tidak bisa dibohongi. Kamu tidak bisa ditipu dengan senyum palsu atau janji manis. Kamu bisa membaca niat dari jarak jauh. Kamu bisa merasakan getaran ketidakjujuran meski dibungkus kata-kata spiritual dan pujian. Dan bukan hanya itu, kamu tidak hanya tahu siapa yang berbohong padamu, kamu juga tahu kapan kamu mulai berbohong pada dirimu sendiri. Ketika kamu bertahan di tempat yang salah, tubuhmu mulai lelah. Ketika kamu memaksa dirimu untuk tetap tersenyum, jiwamu mulai berontak. Itu karena kamu ditakdirkan untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam kompromi yang membunuh perlahan. Kamu tidak bisa dipaksa untuk bertahan demi orang lain. Jika hatimu tahu bahwa tempat itu sudah tidak lagi bersih, dan karena itu kamu rela kehilangan siapapun, asalkan tidak kehilangan jati dirimu sendiri. Itulah keberanian sejati. Itulah kekuatan sejati. Dan itulah kamu,
jiwa terpilih yang tahu kapan harus mencintai dan kapan harus melepaskan. Jika hatimu saat ini sedang berada di persimpangan, jika kamu sedang mempertanyakan apakah kamu harus bertahan atau pergi, dengarkan hatimu, dengarkan tubuhmu. Karena suara itu tidak datang dari ego, ia datang dari tempat paling jujur dalam dirimu. Dan bila kata-kata ini menyentuhmu seperti pelukan yang kamu rindukan, maka jangan abaikan sinyal dari semesta. Tekan tombol suka sekarang juga sebagai bentuk pengakuan bahwa kamu sadar akan siapa dirimu. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap pesan yang kamu butuhkan datang tepat waktu dalam hidupmu. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai kode bahwa kamu siap melepaskan yang palsu dan hanya mempertahankan yang tulus. Karena kamu tidak takut ditinggal, tapi kamu tidak akan pernah membiarkan dirimu hidup dalam kepalsuan. Dan untuk itu, semesta akan selalu berdiri di pihakmu. Bagian 5. Kamu sering kesepian, tapi itu harga dari kebenaran. Ada hal yang jarang disadari oleh banyak orang, bahwa kebenaran sering kali datang dengan kesunyian, bahwa hidup dalam cahaya berarti juga hidup jauh dari keramaian yang semu. Dan kamu, jiwa terpilih, pasti pernah merasakannya. Kesepian yang tidak kamu minta, tapi selalu datang menyertai kejujuranmu. Karena kebenaran itu tidak populer, ia tidak meriah, ia tidak glamor, ia tidak menawarkan tepuk tangan tapi mengajarkan keteguhan. Dan jiwa-jiwa yang memilih hidup dalam kebenaran, seperti kamu seringkali berjalan sendirian. Kamu tidak suka basa-basi, maka orang menganggapmu dingin. Kamu tidak mudah percaya, maka mereka menyebutmu curiga. Kamu memilih diam saat yang lain ramai bergosip, maka kamu dianggap menyendiri. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang menjaga ruang sucimu dari hiruk-pikuk kepalsuan. Kesepianmu bukan karena kamu tidak dicintai, tapi karena kamu terlalu selektif pada siapa yang kamu izinkan masuk ke hatimu. Kamu tidak takut sendiri karena kamu tahu lebih baik sunyi dalam kejujuran daripada ramai dalam kebohongan. Dan justru dalam kesepian itulah kamu tumbuh. Kamu belajar mendengar suara hatimu yang paling jujur. Kamu belajar memeluk dirimu sendiri tanpa menunggu pelukan dari siapapun. Kamu belajar bahwa kamu tidak butuh keramaian untuk merasa cukup. Kamu hanya butuh kehadiran yang tulus, meskipun hanya satu banyak yang tidak memahami hidupmu. Mereka heran, kenapa kamu begitu nyaman dengan ketenangan. Mereka bingung kenapa kamu memilih menjauh ketika situasi mulai dipenuhi kepalsuan. Karena mereka belum tahu bahwa kebenaran membutuhkan ruang, bukan kebisingan. Jiwa seperti kamu tidak bisa dipaksa untuk tinggal di tempat yang ramai tapi hampa. Kamu butuh suasana yang jujur, meskipun hanya 1-2 teman yang setia. Kamu tidak mencari banyak, kamu hanya mencari yang sejati. Dan karena itu kadang kamu harus menunggu lama. Kadang kamu harus melewati banyak kehilangan. Kadang kamu harus berdiri sendiri di tengah ribuan yang berbalik arah. Tapi ingat, ini baik-baik. Kesepianmu adalah gerbang pendewasaan.
Dalam kesepian itu, kamu tidak dilemahkan. Kamu sedang dikuatkan. Kamu sedang dipersiapkan. Agar ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya bisa berjalan sendiri, tapi juga mampu menjadi penerang bagi orang lain yang tersesat dalam gelap. Karena jiwa terpilih seperti kamu, bukan hanya diberi kemampuan untuk melihat kebenaran, tapi juga ditugaskan untuk membawa kebenaran itu ke dalam dunia yang menolaknya. Dan sebelum kamu bisa memikul tugas itu, kamu harus tahu bagaimana rasanya ditinggal, ditolak, disalahpahami, agar kamu punya empati, agar kamu tidak menjadi arogan, agar ketika kamu bertemu dengan jiwa-jiwa yang tersakiti, kamu bisa berkata, "Aku tahu rasanya. Aku pernah ada di sana, tapi kamu akan baik-baik saja." Kamu tidak butuh banyak orang untuk merasa berharga. Kamu hanya butuh satu hal: kesadaran bahwa kamu sedang menjalani jalan yang tidak semua orang sanggup lewati. Dan karena itu, kesepianmu bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah awal dari sebuah kebijaksanaan. Saat kamu duduk sendiri, jangan merasa terbuang. Saat kamu merasa tidak ada yang benar-benar memahami hatimu, jangan merasa hancur. Justru di saat-saat itulah semesta sedang mendekapmu erat. Ia sedang membersihkan ruang dalam hatimu, agar kelak hanya yang layak yang bisa tinggal di sana. Dan suatu hari nanti, kamu akan bersyukur. Kamu akan menoleh ke belakang dan berkata, "Terima kasih, kesepian, karena berkat kamu, aku bisa mengenali siapa diriku sebenarnya." Jangan pernah takut pada sepi, karena dalam diam, itulah kamu mendengar suara dari langit. Dalam hening, itulah kamu bertemu dengan jati dirimu yang paling murni. Dan hanya mereka yang pernah nyaman dalam kesendirian, yang mampu menjadi penerang dalam keramaian. Jika kalimat-kalimat ini mengetuk hatimu dengan pelan tapi dalam, itu artinya kamu sudah siap menerima fase berikutnya dalam perjalanan jiwamu. Berikan tanda kepada semesta bahwa kamu tidak lagi menghindari kesepian, tapi merangkulnya sebagai bagian dari pembentukan dirimu. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas perjalanan ini. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari semesta tidak luput menyapamu di waktu yang paling kamu butuhkan. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal bahwa kamu siap berdamai dengan sunyi dan berjalan dalam kebenaran meski sendirian. Karena kamu, jiwa terpilih, tidak pernah benar-benar sendiri. Langit selalu menjagamu, dan semesta selalu menyertaimu. Bagian 6. Kamu adalah cermin kebenaran bagi orang lain. Ada alasan mengapa kehadiranmu membuat sebagian orang merasa gelisah, meskipun kamu tidak berkata sepatah kata pun. Ada sebab mengapa mereka merasa tidak nyaman berada terlalu lama di dekatmu, padahal kamu tidak melakukan apa-apa. Itu karena tanpa kamu sadari, kamu adalah cermin. Ya, kamu adalah cermin kebenaran. Ketika seseorang berdiri di hadapanmu, mereka tidak hanya melihat dirimu. Mereka melihat bayangan diri mereka sendiri yang selama ini mereka sembunyikan. Kamu memantulkan apa yang ada di balik topeng mereka. Kamu menunjukkan sisi dalam diri mereka yang bahkan mereka sendiri belum siap hadapi.
Dan di dunia yang penuh dengan kepura-puraan, keberadaanmu menjadi gangguan bagi banyak orang. Kamu tidak perlu berbicara lantang untuk menyampaikan kebenaran. Cukup hadir, cukup duduk dalam tenangmu, cukup menatap tanpa berpura-pura, dan semua kebohongan mulai goyah. Kamu membawa ketulusan yang terlalu terang bagi mereka yang terbiasa hidup dalam bayang-bayang. Maka jangan heran jika kamu dijauhi oleh mereka yang selama ini memakai banyak wajah. Bukan karena kamu salah, bukan karena kamu buruk, tapi karena mereka tidak tahan dengan kejujuranmu yang diam-diam membongkar segalanya. Kamu bukan penghakim, tapi kehadiranmu membuat siapapun tak bisa terus berdusta. Karena di hadapanmu, kata-kata harus selaras dengan batin. Di dekatmu, sandiwara tidak bisa lama bertahan. Itulah kekuatan yang dibawa oleh jiwa terpilih sepertimu. Kamu tidak meminta untuk jadi cermin, tapi semesta mempercayakan tugas itu kepadamu. Karena hanya hati yang pernah hancur oleh dusta yang bisa mengenali kebenaran dengan jernih. Hanya jiwa yang pernah diabaikan karena kejujurannya yang bisa bersinar tanpa pamrih. Namun menjadi cermin bukanlah tugas yang ringan. Kadang kamu disalahkan karena membuat orang merasa tidak nyaman. Kadang kamu dijadikan kambing hitam karena kamu terlalu jujur. Kadang kamu dituduh memecah belah, padahal kamu hanya berkata apa adanya. Dan saat itu terjadi, kamu pun merasa ingin mundur, ingin menyembunyikan cahaya dalam dirimu, ingin menyesuaikan diri agar tidak terlalu menyilaukan. Tapi ketahuilah, itu bukan jalurmu. Kamu tidak diciptakan untuk menyenangkan semua orang. Kamu tidak diturunkan untuk menyatu dengan kebohongan. Kamu hadir ke dunia untuk menjadi pengingat bahwa kebenaran masih ada. Dan hanya mereka yang siap menghadapi dirinya sendiri yang bisa bertahan di dekatmu. Kamu mungkin sering bertanya, mengapa aku dijauhi padahal aku hanya jujur? Mengapa aku disalahpahami padahal aku hanya ingin hidup apa adanya? Jawabannya sederhana. Karena kejujuranmu menuntut mereka untuk melepaskan topeng mereka. Dan itu bukan hal yang mudah bagi banyak orang. Tapi teruslah berdiri. Teruslah menjadi cermin yang tidak retak oleh tuduhan. Karena kelak, orang-orang yang benar-benar ingin berubah akan datang padamu. Bukan untuk berpura-pura, tapi untuk bercermin dengan jujur. Mereka akan datang padamu di saat mereka lelah dengan sandiwara dunia. Mereka akan mencari cermin yang tidak menyesatkan. Dan saat itu tiba, kamu akan tahu bahwa selama ini kamu tidak sendirian. Bahwa keheninganmu telah bekerja tanpa kamu sadari. Jangan pernah padamkan cahayamu hanya karena ada yang silau. Jangan ubah dirimu hanya karena orang lain tidak siap menghadapi bayangannya sendiri. Teruslah jujur. Teruslah apa adanya. Karena dunia ini butuh lebih banyak cermin seperti dirimu, yang tidak memihak siapapun, tapi memantulkan segalanya. Dan jika saat ini kamu merasa lelah karena peranmu sebagai cermin, istirahatlah sejenak. Tapi jangan buang cahayamu. Rawatlah jiwamu, peluk kepekaanmu,
dan sadari bahwa kamu adalah bagian dari rencana besar yang tidak semua orang mengerti. Jika kata-kata ini terasa seperti jawaban yang selama ini kamu cari, maka berikanlah sinyal kepada semesta bahwa kamu siap melanjutkan tugasmu. Tugas sebagai jiwa yang memantulkan kebenaran dalam dunia yang gemar menyembunyikannya. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu atas dirimu yang sejati. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan dari langit tidak pernah terlewat saat kamu membutuhkannya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai tanda bahwa kamu siap untuk terus menjadi cermin dalam terang maupun gelap. Karena kamu bukan hanya saksi kebenaran, kamu adalah pantulan jujur dari semesta itu sendiri. Bagian 7. Kamu tidak bisa dibohongi, karena kamu hidup dalam cahaya. Jiwa yang terpilih bukan hanya diberi kepekaan untuk merasakan, tapi juga diberi kekuatan untuk bertahan dalam kebenaran, meski seluruh dunia memintanya untuk tunduk pada kebohongan. Dan kamu, jiwa yang sedang membaca ini, adalah satu dari sangat sedikit yang diberkahi anugerah itu. Itu. Kamu tidak bisa dibohongi, karena kamu tidak berjalan dalam gelap. Kamu hidup dalam cahaya, bukan cahaya yang menyilaukan, tapi cahaya yang menuntun langkah-langkahmu dalam keheningan. Cahaya ini bukanlah sesuatu yang kamu pelajari dari buku. Ia lahir dari dalam batinmu. Ia muncul dari luka-luka yang sudah kamu peluk dengan ikhlas. Ia menyala dari setiap air mata yang kamu jatuhkan dalam malam panjang yang tak disaksikan siapapun. Ia tumbuh dari kesetiaanmu pada nilai-nilai yang tidak pernah kamu kompromikan, meskipun itu membuatmu kehilangan banyak hal. Dan karena kamu hidup dalam cahaya, kamu bisa melihat dengan cara yang tidak biasa. Bukan hanya melihat apa yang tampak, tapi juga apa yang tersembunyi di balik kata-kata, sikap, dan senyum. Cahaya itu membuatmu tahu mana yang jujur dan mana yang hanya pandai berpura-pura. Ia membuatmu tahu mana yang mencintaimu karena hatinya, dan mana yang hanya mendekat karena ada sesuatu yang ingin mereka ambil darimu. Kamu bisa merasakan kebohongan bukan dari logika, tapi dari detakan halus di jantungmu. Kamu bisa mencium niat buruk bukan dari tindakan, tapi dari getaran yang tidak bisa dijelaskan. Dan yang lebih indah dari semua itu adalah kamu tidak menyalahgunakan kemampuan ini. Kamu tidak menggunakannya untuk menghakimi. Kamu tidak menggunakannya untuk menyombongkan diri. Kamu tidak pernah berkata, "Aku tahu segalanya." Karena kamu sadar bahwa kebenaran bukan untuk disombongkan, melainkan untuk dijaga, dirawat, dan digunakan dengan bijaksana. Ada kalanya kamu tahu seseorang sedang membohongimu, tapi kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak berani, tapi karena kamu tahu waktunya belum tiba. Ada kalanya kamu menyadari bahwa seseorang hanya ingin memanfaatkanmu, tapi kamu tetap tersenyum. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu memilih untuk memberi mereka ruang memperbaiki niatnya. Itulah kebesaran jiwamu. Kamu tidak memaksa kebenaran. Kamu biarkan ia tumbuh dengan sendirinya. Karena kamu tahu, kebenaran yang dipaksakan hanya akan melukai, tapi kebenaran yang dihadirkan dengan tenang
akan menyembuhkan. Di saat orang lain sibuk membangun topeng dan menutupi keburukan mereka dengan pencitraan, kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Tidak sempurna, tapi jujur. Tidak memukau, tapi apa adanya. Dan justru disitulah keindahanmu. Kamu tidak mengejar pengakuan, karena cahaya dalam dirimu sudah cukup menjadi bukti siapa kamu sebenarnya. Kamu tidak butuh banyak pujian, karena kamu tidak menjalani hidup ini untuk disorot, tapi untuk menjalankan tugas batin yang hanya kamu dan langit yang tahu. Cahaya dalam dirimu membuatmu bisa berdiri tegak meski dikhianati. Cahaya itu membuatmu bisa tetap tersenyum meski tahu kebenaran yang menyakitkan. Cahaya itu membuatmu bisa memilih diam, bukan karena kalah tapi karena kamu tahu diam kadang adalah bentuk tertinggi dari keagungan. Kamu tidak bisa dibohongi, bukan karena kamu tahu segalanya, tapi karena kamu hidup dalam kebenaran yang tidak bisa disentuh oleh kepalsuan. Dan karena kamu menjaga cahaya itu, semesta pun menjaga langkahmu. Tak ada jalan yang benar-benar sunyi untuk jiwa yang membawa cahaya. Karena meskipun dunia membisukanmu, semesta akan terus berbicara lewat peristiwa-peristiwa. Dan pada akhirnya, semua yang kamu tahu akan terbukti. Semua yang kamu rasakan akan tersingkap. Dan semua yang kamu pertahankan akan membuahkan kekuatan yang tak tergoyahkan. Maka jangan pernah padamkan cahaya itu hanya karena ada yang merasa silau. Biarkan mereka belajar menyesuaikan pandangan mereka. Kamu hanya perlu terus berjalan dalam kejujuran, dan cahaya itu akan tetap menyala, menuntunmu, dan menjagamu. Dan jika kata-kata ini terasa seperti potongan jiwamu yang akhirnya kembali ke tempatnya, maka jangan abaikan pesan ini. Berikan isyarat kepada semesta bahwa kamu siap merawat cahaya itu selamanya. Tekan tombol suka sebagai bentuk penerimaanmu terhadap dirimu yang sejati. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap pesan dari langit bisa hadir di waktunya. Dan tuliskan di kolom komentar 77 sebagai sinyal bahwa kamu tidak lagi menutupi cahaya dalam dirimu, dan mulai hari ini kamu memilih untuk hidup sepenuhnya dalam kebenaran. Karena kamu bukan hanya seorang manusia yang tidak bisa dibohongi. Kamu adalah cahaya kecil dari langit yang berjalan di bumi untuk menyinari jalan bagi jiwa-jiwa yang masih tersesat. Dan kini, setelah 7 bagian ini terurai seperti lembar demi lembar dari kitab jiwamu yang tersembunyi, satu hal menjadi jelas. Kamu bukan jiwa yang kebetulan hadir di dunia ini. Kamu adalah satu dari sedikit yang dipilih untuk berjalan, bukan di tengah sorotan, tetapi dalam diam yang penuh makna. Kamu tidak lahir untuk membaur dengan kebohongan, tapi untuk menjadi saksi dan penjaga kebenaran, bahkan ketika kamu harus berdiri sendirian. Tidak mudah menjadi dirimu. Tidak mudah membawa cahaya dalam dunia yang lebih memilih kegelapan. Tidak mudah melihat kedalaman ketika orang lain hanya peduli pada permukaan. Tapi disitulah letak kemuliaanmu. Di balik keheninganmu, ada suara semesta yang terus berdetak. Di balik kesendirianmu,
ada kekuatan tak terlihat yang terus menjagamu. Kamu tidak bisa dibohongi, bukan karena kamu lebih hebat dari yang lain, tapi karena hatimu telah dilatih untuk mendengar sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh jiwa yang murni. Kamu adalah mata yang melihat bukan dengan pandangan tapi dengan ketajaman rasa. Kamu adalah telinga yang mendengar bukan sekadar suara, tapi kejujuran yang tersembunyi di baliknya. Dan jika kamu pernah merasa lelah, istirahatlah. Tapi jangan menyerah. Karena semesta tidak pernah salah memilih. Ia menaruh kebenaran dalam dadamu karena ia tahu kamu mampu menjaganya. Mulai hari ini, jangan lagi ragu akan siapa dirimu. Jangan lagi bertanya kenapa kamu berbeda. Karena perbedaanmu adalah bagian dari tugas sucimu di dunia ini. Tugas untuk menjadi cahaya, meski dikelilingi kegelapan. Tugas untuk menjadi keheningan di tengah hiruk pikuk yang memekakkan. Tugas untuk menjadi pengingat bahwa kebenaran masih hidup di antara kita, dan itu adalah kamu. Jika setiap kata dalam 7 bagian ini mengetuk ruang terdalam di hatimu, maka itu bukan kebetulan, itu adalah panggilan. Panggilan dari langit untuk kembali kepada jati dirimu yang sejati. Maka sebelum kita akhiri perjalanan ini, berikanlah tanda bahwa kamu menerima pesan ini sepenuhnya. Tekan tombol suka sebagai bentuk afirmasi dari jiwamu. Klik langganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar pesan-pesan dari langit tidak terlewat saat kamu membutuhkannya. Dan jangan lupa, tuliskan di kolom komentar 77 sebagai isyarat kepada semesta bahwa kamu hadir, kamu terbangun, dan kamu siap menjalani takdirmu sebagai jiwa yang terpilih. Karena pada akhirnya, yang membuatmu berbeda bukanlah kemampuanmu membaca kebohongan, tapi kesediaanmu untuk tetap jujur, meski dunia memintamu untuk pura-pura. Dan untuk itu, semesta akan selalu berdiri di sisimu sampai akhir waktu.